Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Koki MP, komunitas kajian ilmu manajemen pendidikan yang dibina oleh Bapak Amril Muhammad selaku dosen prodi manajemen pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Silva Reisha Palevi, mahasiswi manajemen pendidikan kelas 2020C. Di video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang strategi mengembangkan kreativitas yang bersumber dari buku Kewirausahaan Teori dan Praktik karya Dr. H. Rusdiana MM. Selamat menyaksikan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Pengertian kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik yang benar-benar merupakan hal baru atau sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal yang baru. Strategi mengembangkan kreativitas. 1. Kenali hubungan. Banyak penemuan lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan yang baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Misalnya seperti mencampurkan aroma bunga melati dengan air teh, kemudian dikemas dalam botol menjadi teh botol yang harum dan segar rasanya. Untuk membantu meningkatkan kreativitas, kita dapat melakukan cara pandang kita yang statis terhadap hubungan orang dan lingkungan yang telah ada. Di sini kita mencoba melihat mereka dengan cara pandang yang baru dan berbeda. Orang yang kreatif akan memiliki intuisi tertentu untuk mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru dan berbeda dari fenomena tersebut. 2. Kembangkan perspektif fungsional. Jika dikembangkan lebih lanjut, kita dapat melihat adanya suatu perspektif yang fungsional dari benda dan orang. Seseorang yang kreatif akan dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menyelesaikan suatu pekerjaan. Misalnya, sering secara tidak sadar, kita menggunakan pisau dapur untuk memasang baut gara-gara palu yang kita cari tidak kita temukan. Cara lain, kita harus memulainya dari cara pandang yang non-konvensional dan dari perspektif yang berbeda. 3. Gunakan akal. Otak bagian kanan digunakan untuk hal-hal seperti analogi, imajinasi, dan lain-lain. Sedangkan otak bagian kiri digunakan untuk bekerja, seperti analisis, melakukan pendekatan yang rasional terhadap pemecahan masalah, dan lain-lain. Meskipun secara fungsinya berbeda, dalam kerjanya kedua bagian otak tersebut harus saling berhubungan. Proses kreativitas meliputi pemikiran logis dan analitis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap-tahap implementasi. Jadi apabila ingin lebih kreatif, kita harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua belah otak kita tersebut. 4. Hapus perasaan ragu-ragu. Kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif diantaranya adalah sebagai berikut. A. Pemikiran lain. Perkembangan kehidupan seseorang banyak terpenuhi oleh hal-hal yang tidak pasti dan meragukan. Banyak orang yang menyerah dengan kenyataan yang dihadapi. Bagi orang yang kreatif, mereka lebih baik belajar menerima keadaan tersebut dalam hidupnya. Bahkan, mereka sering menemukan sesuatu yang berharga dalam kondisi tersebut. B. Mencari selamat. Setiap orang cenderung menghindari risiko seminimal mungkin. Tetapi seorang yang kreatif justru senang menghadapi risiko. Misalnya risiko kesalahan atau kegagalan. Bahkan kegagalan dianggap sebagai permainan menarik yang dapat dijadikan guru yang baik untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. C. Stereotip atau yakin sudah ada ketentuan. Maksudnya adalah meyakini adanya ketentuan atau karakteristik tertentu untuk suatu hal. Begitu pula halnya akan kesuksesan yang dapat diraih. Seseorang yang ingin melakukan suatu hal karena asas stereotip ini akan terimitasi cara pandang dan persepsinya terhadap kemungkinan lain yang sebenarnya dapat diraih. D. Pemikiran kemungkinan atau probabilitas. Untuk memperoleh keamanan dalam membuat keputusan, seseorang cenderung percaya pada teori kemungkinan. Apabila berlebihan, hal ini akan menghambat seseorang mencari kesempatan yang hanya akan datang sekali dalam hidupnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang menontonnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.